Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Saimuri dengan NIM 4303022042 dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Salatiga. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mereview dan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Agus Hermawan sendiri tentang mereview buku beliau, yang mana beliau membuat buku tentang psikologi komunitas itu sendiri. Yang mana buku tersebut juga berkurang lebihnya berjumlah halaman itu sekitar 63 halaman dengan penerbit Haji Kartini dari Kudus. Selanjutnya, mungkin kita langsung ke pembahasan intinya tentang psikologi komunitas itu apa sih? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya psikologi komunitas itu terdiri dari dua suku kata, yaitu psikologi dan komunitas. Psikologi adalah semua yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang merupakan cerminan dari jiwa. Sedangkan komunitas adalah kelompok orang yang memiliki kesamaan karakteristik seperti kesamaan geografis, kultur, ras, agama, maupun kesamaan sosial komunitas motor, komunitas umat beragama, komunitas pecinta seni tertentu, atau anak pang pun, dan lain-lain. Nah, sebuah komunitas menurut Bapak Agus Hermawan itu sendiri dibangun atas 4 unsur. Yang pertama ada keanggotaan, yang kedua ada kepengurusan, yang ketiga ada kebersamaan komunitas, kepengurusan komunitas bersama, maksudnya anggota yang saling terhubung dan peduli, serta mereka umumnya saling mempengaruhi satu sama lain. Selama berinteraksi dalam komunitas tertentu, selanjutnya ada psikologi komunitas menurut Bapak Agus Hermawan sendiri, yaitu psikologi komunitas ialah kajian psikologi yang mengkaji tingkah laku kumpulan ataupun kajian komunitas yang berkaitan dengan komunitas tersebut. Nah, di mana komunitas sosial para anggotanya terikat sebuah kesamaan hobi, ras, suku, agama, status sosial, dan ekonomi. Contoh dari komunitas yang ada di Indonesia adalah komunitas difabel. Nah, teman-teman harus ketahui apa itu difabel. Difabel sendiri adalah seseorang yang merasa sulit untuk meningkatkan keterampilannya dikarenakan cedera atau sakit atau terhambat pertumbuhannya, dan karena itu berkurang kemampuan untuk menggerakkan tubuhnya sehingga terhambat akan kegiatannya. Contoh dari permasalahan ini yang dihadapi oleh penyandang difabel sendiri adalah sikap dan perilaku masyarakat. Contoh dari permasalahan yang dihadapi oleh penyandang difabel sendiri adalah adanya sikap dan perilaku masyarakat yang diskriminatif terhadap mereka. Selain itu juga belum terpenuhinya fasilitas bagi penyandang difabel, sehingga pemerintah berupaya untuk menyiapkan pusat rehabilitas agar dapat membantu penyandang difabel tersebut. Pemenuhan fasilitas yang berkurang memadai mungkin disebabkan karena keluarga tersebut sedang berada dalam kemiskinan. Nah, kemiskinan itu adalah kemiskinan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, bahkan kesehatan. Di dalam masalah ini pun, di dalam masalah kemiskinan pun, pemerintah sudah berusaha untuk mengatasinya, seperti pemerintah melakukan program bantuan kepada masyarakat miskin dengan melakukan bantuan langsung atau tunai, bantuan langsung tunai, atau biasa disebut dengan BLT, Raskin, atau beras miskin Jamkesnas, bahkan BOS. Nah, permasalahan selanjutnya itu mengenai marginalisasi. Nah, marginalisasi itu atau istilah lainnya itu golongan masyarakat yang terpinggirkan, ya. Baik, jika ditanya tentang seberapa penting ilmu psikologi komunitas itu sendiri, kalau menurut saya itu sangat penting. Dikarenakan ilmu ini tuh mempelajari tentang bagaimana kita kehidupan di masyarakat, bagaimana kita berkehidupan sosial dengan makhluk yang ada di dunia ini. Tentunya kita sesama makhluk hidup membutuhkan satu sama lain, nggak hanya kepada manusia, akan tetapi kita juga bersosial dengan hewan-hewan ataupun tumbuhan yang ada. Untuk itu, mengenai pembahasan yang ada di buku ini itu menurut saya juga sudah tepat, ya, tetapi akan tetapi lebih tepat lagi ketika dalam buku ini juga dijelaskan kepada makhluk sosial
ya kepada hewan, kepada tumbuhan dan lain sebagainya. Karena di dalam ilmu psikologi komunitas yang saya ketahui itu juga ya membahas tentang semua makhluk yang ada gitu. Tidak kok hanya kepada manusia saja. Tetapi ketika teman-teman ingin lebih mendalami ilmu psikologi komunitas, buku ini sudah cukup untuk sebagai referensi teman-teman agar ilmu yang ingin dicari oleh teman-teman semua dapatkan itu sudah worth it, karena buku ini juga sudah menjabarkan semua yang ada di lingkungan atau sekitar kita.